mereka usul untuk tetap mengirimkan surat ke kantor pos terdekat, kantor pos tingkat kecamatan, ya kita menghargai itu. Awalnya memang sudah sepakat di satu pintu, tetapi karena memang kita menghormati dari warga semua, memang ada kegiatan-kegiatan dari warga yang tidak bisa untuk ikut di dalam menuju alun-alun, kita kan ya itu dibebaskan untuk mengirim surat yang terdekat. Seperti kemarin hari Jumat kemarin kan sudah ada warga Tayu itu yang sudah mengirim surat lewat pos dari cabang Tayu. Nanti bayar masing-masing sendiri-sendiri atau maksudnya bagaimana, dan nanti ketika sampai sana bagaimana Mas? Ada himbauan dari para masa bagaimana Mas? Karena kita itu pengen menunjukkan bahwa itu murni aspirasi warga, makanya kita itu menghimbau warga untuk mengirimkan surat itu secara pribadi-pribadi, meskipun kirimnya bareng-bareng tapi atas nama masing-masing pribadi. Karena apa? Karena kami menunjukkan bahwa memang itu aspirasi murni dari warga, bukan itu di kolektif atau itu kita membuat surat terus mengatasnamakan warga, enggak. Tapi warga sendiri yang itu mengirim dengan biaya sendiri. Ya siap. Ada yang itu yang mau itu ada sekitar 148 juta. Tapi ini tingkat antusias warga sangat lumayan tinggi sekali Pak ya. Kami sangat berterima kasih kepada warga Pati yang sudah mempercayakan kami dan ikut mendukung kami dan ikut berjuang bersama kami. Itu adanya donasi dari warga secara sukarela. Dan mohon diingat, kita tidak meminta. Kalau meminta itu kita yang datang. Tetapi kita cuma memohon bantuan. Memohon bantuan kita itu disediakan tempat. Itu orang-orang yang membantu itu karena kesadaran diri, bukan karena didatangi. Makanya kita menolak untuk kita ada minta-minta menuju rumah ke rumah atau mendatangi, kita enggak. Karena kita ingin membuktikan bahwa kita itu didukung oleh warga, dan warga yang memberikan donasi itu murni dari hati dengan dia berinisiatif sendiri datang ke posko. Pak, kalau yang sudah daftar ke Jakarta sudah ada, mungkin ada berapa orang Pak mungkin yang sudah menyerahkan fotokopi sama nomor ya? Itu kalau realnya itu kita belum bisa menyampaikan karena memang ini masih kita fokus untuk yang kirim surat ini. Tetapi dari koordinator masing-masing kecamatan itu sudah menyampaikan jumlahnya, ada yang jumlah 300, ada yang 500, itu masing-masing anggota sudah, cuman karena koordinator juga banyak pekerjaan, rekapannya belum pasti. Tapi target kita itu sekitar 5.000 orang. Ya. Jadi rencana ke Jakarta kapan? Kita kemarin kan menurut rencana awal itu kita berangkat ke Jakarta tanggal 31. Kemudian tanggal 1 kita istirahat. Kemudian tanggal 2 baru aksi ke KPK. Tanggal 3-nya kita sowan ke Pak Prabowo. Tapi berhubung untuk biaya sewa bis tersebut untuk 4 hari itu membengkak, kita lihat dana yang terkumpul dan itu kita kemarin ada perubahan menjadi 3 hari, dari awalnya 4 hari menjadi 3 hari, 3 hari dari mulai pemberangkatan sampai kembali ke Pati. Jadi itu kita besok itu rencana berangkatnya tanggal 1, yang tadinya berangkat tanggal 31 kita mundur jadi tanggal 1, kemudian langsung tanggal 2-nya itu langsung kita mengadakan aksi. Berapa orang tadi Jakarta nanti? Tanggal 2 aksi di KPK Jakarta. Berapa orang? Pesertanya itu kan kita kemarin mentargetkan 5.000. Tetapi kita lihat kondisi dari donasi tersebut, karena memang kita tidak punya uang untuk mengongkosi, makanya kita menggalang donasi. Jadi kita tetap sesuaikan dengan dana hasil donasi yang ada. Itu jadi setiap hari mungkin ada perubahan-perubahan yang harap dimaklumi. Itu bukan berarti kami mencela-mencele. Itu ada orang yang menuduh kita itu mencela-mencele, bupati mencela-mencele, kok rakyatnya juga mencela-mencele, yang mau menghina bupati turun kok mencela-mencele. Kita tidak mencela-mencele, saat ini kita melihat kondisi. 200 orang ke Jakarta, berarti nanti ya 200 orang. Maksudnya? Peserta nggak ada 200 orang, nggak ada itu. Pesertanya? Cuma itu aja nanti yang ke Jakarta. Yang ke Jakarta itu target kami 5.000. Tetapi itu juga belum fix, sesuai dengan hasil donasi yang ada begitu. Jadi kalau rencana sama realisasi nanti ada perubahan, itu bukan kami itu nanti warga, bukan, tapi karena kita lihat kondisi kita sendiri.
Itu ya. Pak, nanti mungkin ada laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan uang donasi, Pak? Pasti. Karena ini dari sisi apa namanya? Laporannya ini baru kita bisa melaporkan untuk hasilnya. Untuk pengeluaran kita masih rekap karena berproses dalam proses. Tiap hari kami laporkan untuk hasilnya, itu ada di papan informasi di situ. Pak, sudah ada konfirmasi dari pihak KPK untuk menemui atau sudah menghubungi dari dengan pihak KPK, Pak, dari panitia sini, Pak? Kita belum ada hubungan komunikasi dengan KPK. Tapi harapan kami ini dengan pemberitaan ini KPK itu sudah mendengar dan sudah melihat bahwa kita ada rencana kita. Harapan kami itu ya KPK yang menerima apapun itu. Nah, makanya Adem sini ya, Mbak? Tangan. Bocor kameramu. Iya, bener ya. Menindaklanjuti korupsi Bapak Sudewo. Harapannya apa terkait pengiriman surat ini? Minta keadilan saja sih untuk masyarakat Pati, karena dikira sudah tidak layak untuk menjadi pemimpin seperti itu ya. Walaupun dari pansus tidak bisa, dari demo juga tidak bisa, dari KPK juga. Nanti kalaupun tidak bisa, tidak ada hasilnya, kita minta keadilan sama yang di atas saja deh, sama Tuhan Yang Maha Esa aja. Ke sini datang sama siapa aja, Mbak? Apa? Datang sama siapa aja? Datang sama siapa aja? Sama ponakan. Rame-rame ya, Mbak ya? Ya rame-rame. Nanti teman-teman juga di belakang soalnya pakai mobil. Silahkan memarkir kendaraan di tempat parkir, mohon dilarang parkir di parkir. Nyun ngapunten, niki kula berusaha supaya tetap. Kalau yang belum sempat membuat surat, silahkan di posko itu, yaitu kita bersama-sama mengirim surat itu. Intinya bahwa kami rakyat Pati menolak dipimpin oleh seorang koruptor. Karena apa? Karena pasti di dalam kebijakan bencana nanti itu rawan korupsi. Itu makanya kami meminta kepada KPK untuk segera menangkap pelaku korupsi supaya tidak mengulangi perbuatannya, apalagi dia menjabat sebagai pejabat pimpinan daerah. Untuk itu kami kirim surat itu untuk meminta KPK segera menangkap dan mentersangkakan saudara Sudewo itu ya. Jadi kami itu aksinya aksi damai, bukan aksi demo. Mohon perhatian, kita di sini itu melakukan aksi damai, bukan aksi demo.
Jadi kalau nanti ada orang-orang yang melakukan kegiatan yang di luar dari kegiatan kami tidak bertanggung jawab untuk itu. Dan kepada aparat kepolisian, mohon kalau ada orang-orang atau warga yang melakukan tindakan-tindakan anarkis, tindakan provokatif, tindakan melakukan perusakan, pelemparan, tolong segera ditangkap sehingga kami terjamin keamanannya, sehingga rakyat tidak terprovokasi untuk melakukan perbuatan yang sama. Sekali lagi, kami di sini melakukan aksi damai, mengirim surat bersama-sama dari posko yang ada di alun-alun. Kita nanti berjalan kaki menuju kantor pos, kira-kira sejauh 500 meter dari alun-alun. Kita nanti memasukkan surat tersebut sendiri-sendiri dengan biaya sendiri-sendiri, tidak bersifat kolektif. Kita harus memasukkan itu sendiri-sendiri karena itu membuktikan bahwa aspirasi itu murni dari warga tersebut, bukan atas dasar paksaan, tapi atas dasar kesukarelaan, gitu ya. Melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Kita tidak ada agenda untuk setelah mengirim surat dulu, kita sementara tidak ada. Dikon kirim Mbak Salsa sing meses dulu. Ditulis 771 244 087. Enggak bareng-bareng tuh. Tanya-tanya terkait ini kan akan ada masa yang Betul. apa ada persiapan tersendiri Pak? Dilihat dari biasanya. Persiapan tersendiri ya untuk kita di kantor pos, terutama mungkin karena memang sudah dikabari dulu dari kepolisian untuk aksi ini di hari Jumat. Kita sudah berkoordinasi dengan kepolisian tentang maksud dan tujuan dari demo ini, karena datang ke kantor pos. Tentunya di hari Jumat sudah kita siapkan gitu ya. Untuk hari ini memang kita di loket sini ada 10 loket yang akan melayani setiap nanti masa yang akan mengirim surat. Nanti mungkin kita sampaikan gitu ya, layanan-layanan yang ada pengiriman surat di kantor pos. Yang pertama mungkin ada nanti pos ekspres yang 1 hari dan kilat khusus yang 2 sampai dengan 3 hari. Nah, nanti mungkin apakah nanti dari pendemo ada perwakilan atau koordinator yang akan berkoordinasi dengan kami untuk nanti secara teknis mungkin di sini akan seperti apa pengirimannya. Ya, saya berharap untuk bisa tetap kondusif dan tetap terlayani dengan baik dengan para petugas kami yang ada di loket. Mungkin itu. sudah ada berapa ini Pak yang sudah berkirim di pukul 11 ini? Sampai dengan pukul 11 ini sudah ada 17 ya, baru di 4 loket yang sudah bertransaksi, baru 17. Memang sepertinya satu-satu tadi yang yang mengirim surat dari warga, dan untuk pemberitahuan di masa yang lebih banyak belum ada pemberitahuan ini kami dari kepolisian. Mungkin itu. Dapat infonya nggak Pak? Ada berapa masa yang diperkirakan akan hadir di hari ini? Tadi sih pagi menurut kepolisian mungkin ya sekitar mungkin di aksi 11.000 ya kalau kita berita yang beredar gitu ya. Tapi mungkin di kurang dari 3.000 mungkin 1.500 sepertinya seperti itu. Apakah akan langsung dikirimkan nanti Pak? Serta?
Kalau kita hari ini pasti akan dikirim ya, paling lambat malam ini tentu akan langsung kita kirim, dan tentunya kita lihat nanti beberapa orang dan pelanggan yang akan mengirimnya gitu ya. Sepertinya memang kita sudah siapkan juga antisipasi. Ada di Pati ini kan kita ada sekitar 19 lagi ya cabang gitu yang di kecamatan-kecamatan itu sudah kita siapkan juga. Jadi sebenarnya masa tidak hanya di kantor pos Pati, tapi nanti seperti yang di Ciluak ataupun Margorejo itu bisa berkirim juga. Mungkin seperti itu. Apa ada treatment khusus Pak yang membedakan dengan pengiriman lainnya? Sebenarnya hanya pengkoordinatan untuk masa saja ya di lapangan. Untuk layanannya tetap menggunakan dan juga pengkondisian masanya mungkin seperti itu. Pak, buka sampai jam berapa? Iya. Buka sampai jam berapa? Sebenarnya kita buka sampai jam 8 malam, Pak. Iya, betul. Untuk keamanan sendiri? Keamanan sendiri, keamanan kita dibantu ya dari Polres Pati. Kami kurang tahu berapa yang ada di Pati sendiri, tapi memang apakah nanti penjagaan sampai malam atau tidak? Mungkin kalau sekiranya sore sudah selesai, ya alhamdulillah ya. Seperti itu. Oke. Rakyat berhak mengawal juga. Kita tadi ngawal di gedung DPR. Setelah ini jika ada kawan-kawan yang angket untuk pelajaran bupati. Seperti yang buzzer bilang, sekarang di Kaliampo, kalau sekarang jangan minta masuknya, jangan rebutan, teratur ya, tertib, biarkan masuk dulu, jadi biar teratur tidak rebutan, kasihan petugas di dalam ya. Warga Pati yang berkirim surat di KPK dengan baik, semoga ini semua menjadi berkah manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam kita langsung kirim untuk kolektif semuanya sampai malam. Pak, ini pelayanan sendiri Pak sampai jam berapa nanti? Untuk kantor pos Pati sampai jam 8 malam. Jam 8 malam. Betul. Ini ada berapa loket yang disediakan untuk warga ini? Ada 9 di depan dan 2 loket cadangan di belakang. Ini kira-kira selesai untuk hari ini? Insya Allah selesai ya. Misalkan kalau tadi skemanya bisa dititip, satu orang bisa membawa 5 atau 10 suara. Nanti kita entry satu-satu tetap, resinya keluar 20. Nah itu bisa lebih cepat seperti itu. Satu loket biasanya berapa waktunya lamanya Pak? Gimana? Satu orang biasanya lamanya Sekitar 1 menit, 2 menit. Itu perangkonya dari sini atau dari bawah sendiri perangkonya? Itu layanan kita khusus langsung muncul resi. Biayanya untuk reguler 14.000. Berarti hari ini terkirim Pak ya? Hari ini terkirim. Ya, ini kan? Untuk kuliah khusus 2 hari. Ya, Bapak nama lengkap? Ya. Nama lengkap? Yudi Adianto. Selaku apa Pak? Sebagai eksekutif manajer kantor pos Pati. Ya. Yudi Adianto. Ya, terima kasih Pak. Suratnya mana, Pak? Oke. Supaya bisa lengser, harus lengser. Sikap arogannya dan koruptor. Sakitnya gak Bu? Ya nggak pernah lah. Sakitnya di mana Bu sama Pak Prabowo Bu? Kok Pak Prabowo? Bu ini pergi. Bu, sini Bu, kantor pos Bu. Senyum Bu. Nah,
Ini ngapain ke kantor pos, Bu? ngantar surat cinta ke KPK Untuk apa Bu tujuannya, Bu? Tujuannya untuk apa, Bu? untuk melengsarkan Sudewo Kita yang sama siapa? korupsi. KPK. Kenapa kok ingin melaksanakan Pak Sudewo, Bu? Dia pemimpin yang arogan. Gitu, Bu. Berarti jangan disakiti, Bu, ya, sebagai warga negara, Bu. Iya, sakit hati. Bu, kebijakannya Pak Sudewo yang merugikan masyarakat apa, Bu? Banyak sekali. Dia malah diduga masyarakat. Yang utama malah diduga masyarakatnya sendiri. Bu, tadi berarti tinggal kerjaan, Bu? Enggak, libur. Libur. Sengaja diliburkan untuk ini ya? Sengaja aku libur, datang-datang dari panasan jalan kaki. Buat melengsarkan Pak Sudewo, harus lengser. Kerjanya apa, Bu? Ya, Bu? Pedagang atau apa? Pedagang. Bu, harapannya dengan adanya surat ini KPK seperti apa, Bu? Segera mengusut tuntas Sudewo. Oke. Udah ya. Bu Wahyuni ya? Ya. Makasih, Bu. Yang memberi donasi pun diberi kelimpahan rezekinya. Amin. Kalau tenda bagus, kita tidak perlu bayaran. Biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Oke. Mas Hanif, terkait aksi mengirim surat untuk KPK ini seperti apa? Jadi sebagai simbolis agar menandakan bahwa Pati ada gerakan terus untuk memberi sinyal ke kantor KPK bahwa nantinya tanggal 31 itu kita berangkat ke sana. Ini sebagai simbolis bahwa surat dulu yang datang ke sana. Ada berapa? Total berapa, Mas? Apa, Mas? Total berapa? Masa yang datang? Total berapa ya? Ribuan lah. Ya sekitar 1.000-2.000 lah. Nah, jumlah surat Tapi suratnya bisa lebih karena sebelumnya sudah ada surat yang dikirim terlebih dahulu. Kemarin ada Tayu juga terlebih dahulu. Dan nantinya akan nyusul di wilayah kecamatan lainnya, Bu. Artinya tidak terpusat di kantor ini saja ya? Tidak. Menyebar seluruh wilayah lah. Untuk rencana sendiri berapa hari nih, Mas? Gimana, Pak? Rencana ini berapa hari? 3 hari. Oh, 3 hari, tidak hanya 1 hari ini ya? Tapi kalau bisa lebih ya, tidak apa-apa lebih kalau memang ngirimnya H-1 sebelum kita berangkat ke Jakarta ya tidak apa-apa, bebas lah. Mas, rencana ke Jakarta ada berapa masa yang akan berangkat ini? Terus tadi sempat dengar ada mekanisme untuk pendaftarannya juga ya? Ya. Bisa dijelaskan dulu? Untuk yang berangkat ke Jakarta itu kita tidak menargetkan, tapi harapannya ya banyak yang ikut ke sana. Untuk mekanismenya kita ada pendataan, ada pendaftaran. Ya seperti dari mana, terus nomor HP. Sementara jumlah bis yang resmi untuk berangkat ke Jakarta itu sudah ada 10 bis. Dan mungkin akan bertambah seiring waktu nantinya. Persiapannya sejauh mana, Mas, untuk yang ke KPK nanti? Ya sudah sangat jauh karena sudah ada bis, donasi juga sudah jalan. Ya surat sudah masuk. Ya tinggal siapa yang mau ikut daftar. Ya harapannya ke depannya jangan malu-malu lah untuk daftar, datang ke posko. Tidak apa-apa. Mas, masa setelah ini kemana, Mas? Ada aksi lanjutan atau seperti apa? Sudah tidak ada, tapi kami dari masyarakat Padi Bersatu, seluruh tim mengajak mereka masyarakat umum untuk mengawal pansus agar mereka bisa merasakan gimana rasanya di dalam gedung DPR karena itu kan rumah mereka juga. Oke. Ya ini kan emang tunggangi masyarakat kan, yang menunggangi itu warga. Ya nggak ada tunggangan politik atau apalah, nggak ada. Kita transparan semuanya. Kita memang tunggangi, tapi tunggangi oleh masyarakat, oleh rakyat sendiri. Jangan bilang ditunggangi politik, utamanya menyakiti warga Padi. Nggak ada tunggangi politik. Kalau tunggangi politik hanya mementingkan satu pihak, nggak ada. Kita kepentingan bersama. Mas Goto, harapannya nanti sambung sama Mas B yang bukan. Oke. Jadi satu ya. Oke.
persatuan kita. Kita rakyat bersatu. Ini adalah kabar buruk bagi penguasa, bukan hanya Sudewo, tapi untuk yang lain. Terima kasih buat kaum buruh. Anda harusnya dengan ikhlas. Bapak Sudewo legowo dengan masyarakat pun. Jika Anda terus memimpin, apakah Anda senang melihat masyarakat ini akan senang? Sekali lagi Bapak Sudewo, Anda harusnya dengan ikhlas. Bapak Sudewo legowo dengan masyarakat pun. Jika Anda terus memimpin, apakah Anda senang melihat masyarakat ini akan senang? Terima kasih buat kaum buruh. Kabupaten Pati banyak yang menginginkan Anda mundur sebagai Bupati Pati karena kami tidak ingin dipimpin.